Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dodi Sardianto dari Teknik Informatika Universitas Wahid Hasyim Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis estimasi biaya proyek pengembangan perangkat lunak untuk memenuhi tugas manajemen proyek dan perangkat lunak dosen pengampu Bapak Agung Riantomo. Pengertian. Estimasi biaya dan usaha proyek merupakan suatu kegiatan pengaturan sumber daya dalam mencapai tujuan dan sasaran dari proyek, sehingga proyek dapat berjalan sesuai dengan tahapan dan target yang dikehendaki. Dalam proyek software, estimasi biaya mempunyai kesulitan tersendiri karena karakteristik software yang sangat berbeda dengan proyek fisik, yang estimasi biayanya dapat dilakukan dengan lebih nyata karena semua komponen proyek dapat diestimasi dengan perkiraan secara fisik. Permasalahan dalam estimasi biaya. Dalam usaha estimasi sering menghadapi dua permasalahan, yaitu overestimate dan underestimate. Overestimate atau estimasi berlebihan akan menimbulkan penambahan alokasi sumber daya dari yang dibutuhkan karena tidak sesuai dengan estimasi awal. Sedangkan estimasi yang kurang atau underestimate akan mengurangi kualitas dari produk karena tidak sesuai dengan standar dan kurangnya bahan karena kesalahan estimasi. Kendala yang dihadapi. Novel application of software, artinya dalam rekayasa proyek tradisional, suatu sistem yang dikonstruksi dengan sistem sebelumnya yang serupa tetapi dalam lokasi dan customer yang berbeda. Kemudian, changing teknologi. Untuk mengikuti perkembangan teknologi, maka suatu software aplikasi yang sama dapat diimplementasikan dalam lingkungan yang berbeda, sehingga akan mempunyai estimasi proyek yang berbeda. Lalu, lack of homogeneity of project experience, atau kurangnya homogenitas pengalaman proyek. Untuk mendapatkan estimasi proyek yang efektif harus didasarkan pada informasi bagaimana proyek-proyek sebelumnya dilakukan. Barry Bohm telah mengidentifikasi beberapa metode estimasi biaya dan usaha proyek pengembangan software sebagai berikut. Model algoritmik, analogi, kemudian pendapat pakar, Parkinson, top-down, dan bottom-up. Estimasi parametrik berdasarkan karakteristik dari software. Ukuran proyek software yaitu function point dan object point, serta KLOC, Kilo Length of Code. Analisis pengertian metrik software. Metrik proyek digunakan oleh manajer proyek dan tim pengembang untuk dapat beradaptasi dengan alur kerja dan aktivitas-aktivitas yang bersifat teknis. Metrik-metrik yang dikumpulkan dari proyek-proyek di masa lalu digunakan sebagai acuan untuk melakukan estimasi pada proyek yang sedang dikerjakan. Metrik berorientasi ukuran diperoleh dengan cara melakukan normalisasi ukuran kualitas dan produktivitas dengan menghitung ukuran dari perangkat lunak yang dibuat. Kemudian, ukuran merupakan faktor utama untuk menentukan biaya, penjadwalan, dan usaha. Kegagalan dari perkiraan ukuran yang tepat akan mengakibatkan penggunaan biaya yang berlebih atau keterlambatan penyelesaian proyek. Estimasi ukuran software merupakan suatu aktivitas yang kompleks dan sukar berdasarkan pada beberapa alasan, seperti kemampuan programmer, faktor lingkungan, dan sebagainya. Ukuran jumlah baris program atau SLOC. Metrik dengan orientasi ukuran ini merupakan kunci pengukuran dan banyak estimasi software yang menggunakan model ini, meskipun dipandang sebagai sebuah ukuran untuk mengestimasi biaya dan waktu.
Tidak dapat dipastikan bahwa dua program yang mempunyai SLOC sama akan membutuhkan waktu implementasi yang sama, walaupun keduanya diimplementasikan dengan kondisi pemrograman yang standar. Metrik yang berorientasi fungsi atau function point. Pendekatan yang berorientasi fungsi mengukur fungsionalitas aplikasi untuk mengestimasi ukuran software dan selanjutnya digunakan untuk estimasi biaya dan usaha yang diperlukan untuk mengembangkan sistem. Metrik ini diperoleh dari keterhubungan dasar antara domain informasi, software, dan kompleksitas software. Biasanya digunakan untuk mengukur sistem informasi manajemen atau SIM. Ini contoh dari bagan-bagan function point. Kemudian pendekatan model. Pendekatan model yang digunakan dalam menghitung besaran proyek adalah model function point atau FP. Dibandingkan dengan pendekatan berbasis ukuran baris LUC atau line of code, pendekatan FP lebih independen terhadap bahasa pemrograman sehingga bisa diterapkan pada jenis aplikasi yang berbeda, baik aplikasi database yang non-procedural, sistem informasi berbasis web, maupun aplikasi penghitungan, misalnya payroll. Ini merupakan contoh model untuk cost estimating. Kemudian cost estimating input. Poin-poin yang sangat penting dalam cost estimating input ini yaitu faktor perubahan lingkungan, meliputi produk atau model software yang dibutuhkan serta standar tarif yang ditetapkan. Proses pengaturan aset, meliputi cost estimating policy, cost estimating templates, informasi masa lalu, dan file project. Ruang lingkup project, meliputi spesifikasi kebutuhan pembuatan software, batasan agar tidak melebihi sesuai kebutuhan dan model software yang akan dikembangkan. Struktur kerja dan perencanaan proyek. Rencana pengembangan meliputi eksekusi, monitoring, dan proses pengontrolan proyek serta tambahan rencana lainnya, misalnya jeda atau masa istirahat yang akan memudahkan dalam estimasi biaya proyek. Cost estimating tools and technique. Poin-poin yang sangat penting dalam cost estimating input ini yaitu melihat jalannya proyek dan estimasinya, terutama di sisi perkiraan pembiayanya. Menetapkan biaya masing-masing bagian resource. Hal ini sangat penting, karena dengan penetapan ini akan jelas berapa cost secara keseluruhan yang akan dikeluarkan, walaupun belum mencapai final. Kontrol estimasi biaya sejak proyek dimulai hingga penentuan kualitas estimasi biaya. Lalu, parametrik estimasi, seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas. Kemudian, memanage proyek pengembangan perangkat lunak lebih optimal. Analisis per vendor, analisis nilai kesalahan, kerugian secara keseluruhan, lalu kualitas dari pembiayaan itu sendiri. Kemudian, cost estimating output adalah hasil dari estimasi biaya. Aktivitas estimasi pembiayaan secara garis besar. Aktivitas estimasi pembiayaan detail dengan sebaran tiap-tiap bagian dari keseluruhan proyek. Kemudian pembagian biaya berdasarkan penghitungan nilai estimasi yang telah dilakukan. Dan rencana pembiayaan selanjutnya berupa update rencana untuk proyek selanjutnya. Dari hasil analisis sebelumnya, dalam proyek pengembangan software dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut, yaitu proyek software hasil observasi mempunyai tingkat kompleksitas yang relatif tinggi, serta menggunakan ukuran metrik function point yang cenderung besar dibandingkan dengan biaya yang dialokasikan. Kemudian proyek software hasil observasi menggunakan dana atau biaya penyelesaian proyek yang relatif kecil atau cenderung kecil jika dibandingkan dengan besaran ukuran software yang dikembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa software house hasil observasi belum mengestimasi biaya pengembangan software secara real sesuai ukuran software.
Model estimasi biaya pengembangan software yang diperoleh dari hasil observasi mempunyai bentuk model eksponensial. Lalu, sistem estimasi biaya proyek dapat digunakan bagi para pengembang software atau software develop, manajer proyek, dan staf IT lainnya. Estimasi biaya meliputi 3 tahapan umum: cost estimating input, cost estimating tools, dan teknik, dan cost estimating output. Di dalam tiap bagian mempunyai subbagian lagi yang mencerminkan proyek sejak perencanaan sampai dengan evaluasi akhir. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.